melalui harta, melalui tenaga, melalui senyuman, kita harus mendoakannya supaya orang yang berbuat baik kepada kita supaya ada dalam ketentraman. Coba jawab, apa sih artinya kita berbuat baik kepada orang, khususnya melalui sedekah? Apa? Kalau bukan arti daripada kita menginginkan kebaikan di dalam kehidupan dari sesama dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi giringlah kepada tadi berpesan ketua umum kita kepada anak-anak dan kepada kita semua, harus rajin-rajin belajar ya, harus rajin-rajin belajar, dan memang belajarlah yang membawa keselamatan hamba Allah khususnya umat manusia secara umum. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti jangan ngadep gini ya, harus begitu terus ya. Sini aman ya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada kita semua yang insya Allah selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan pada sore hari ini. Alhamdulillah kita oleh Allah ditemukan di antara bapak-bapak yang terhormat yang diketuai oleh Bapak Sanan dan juga oleh rekan-rekannya para kru ya, yang mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertemuan silaturahmi di antara kita semua yang terus terjalin bentuk kasih sayang di antara kita semua, di antara keluarga kita semua, di antara tetangga kita semua, di antara sebangsa kita semua, di antara seagama kita semua. Kesini pun bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sangat terasa sekali dari hasil kasih sayangnya ibu-ibu, bapak-bapak khususnya yang ada di sini. Jadi anak-anak yang notabene dari daerah terpencil di sana, yang dari pelosok anak-anaknya, walaupun kamu dari kota ya, tapi kotanya kotakan, gitu ya, maaf. Dan namanya di sana, gitu ya. Bagaimana sih kalau dibandingkan dengan pendidikan kota, gitu ya? Kalau kota ada SD-nya ya, ada SD plusnya, ada MI plusnya. Kalau di sana ada min apa? Ada bapak guru madrasah ibtidaiyah. Hanya ada madrasah ibtidaiyah. Ya jadi segitu-gitunya. Ternyata datang ke sini itu memang benar. Begitu 1-2 bulan, datang 1 bulan semester, bahkan ditambah dengan semester itu alhamdulillah nilainya masih ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu bawaan dari mana? Dari sana ya, dari sana. Tapi alhamdulillah dengan dukungan di antaranya ibu-ibu dan bapak-bapak, kakak-kakak di sini sekarang bukan membanggakan ya, tapi kita angkat jempol ya, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hargai perjuangan anak-anak
ya. Sekarang ternyata orang Depok ini termasuk bisa dikalahkan oleh mereka. Ada yang juara umum di SMK-nya sehingga setahun nggak bayar karena punya teman. Ada yang juara 1 di SMK-nya paling rendah juara umum, dan di SMP-nya ada juara umum paling tidak 1-2. Bahkan pada wisuda kemarin kami orang jadi gimana ya? Oh kamu terus, bapak terus, ibu terus yang naik panggung gitu. Ternyata anak kita itu 1 juara akademi, dipanggil lagi juara tilawah, dipanggil lagi juara. Itu 1 orang aja dapat 3 juara, ditambah yang lain-lainnya. Ya udah dia juara, itu alhamdulillah. Bahkan di antara contoh tadi bahasa Inggris, walaupun belum bisa itu dapat ngapal gitu ya, dapat ngapal gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya gurunya bingung, ini nilainya berapa ya? Ya dicantum aja 100. Matematiknya 85 paling tidak, 90, 95, 100. Tapi masih ada juga yang dapat 30. Itu perlu perjuangan kita. Tadi pesan daripada ketua kita terus untuk bersatu padu untuk kebenaran nanti di akhirat. Setelah kita pulang berhemat-hemat, ada kategori manusia yang berharta, ulama, fakir, miskin. Tiga golongan itu masuk surga. Ya dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Saya tiap hari kerja, pulang berangkat subuh, bahkan sebelum subuh sudah berangkat, pulang habis isya langsung tidur, bangun-bangun berangkat lagi. Sebelum maghrib macet di jalanan, isya kecapean, akhirnya ketiduran. Ya. Zuhur masih di kantor, apalagi yang punya kantornya tidak membolehkan atau tidak menyediakan fasilitas ibadah. Kok saya ada di surga, ya Allah ya Rabbi. Itu orang kaya, artinya orang yang tugasnya usaha bekerja mencari uang pendana dalam kehidupan. Ditambah dengan dermawan, suka menyantuni, suka peduli. Tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya, ya sudah dibacakan ayat-ayatnya. Pedulinya sebagaimana ukurannya? Yang penting adalah ikhlas dalam hati kita, walaupun sebesar apa yang diberikan kepada fakir miskin. Dalam ayat cuma wa mimma razaqna yunfiqun. Min kata orang pesantren, yaitu bermakna setengah. Setengah itu bukan 1 dipotong 2, bukan. 1000 jadi 500. Dari 1000 apa? 500. 1000 jadi sepotong itu berapa? 500. 100 dipotong jadi 50. Wa mimma razaqnahum ini bukan berarti 1 dipotong 2, 100 dipotong 2 jadi 50. Bukan, tapi di sini adalah termasuk sebagian. Maka para ulama menafsirkan bahwa itu ditafsirkan yang masyhur yaitu 2/3.
2,5%, 2,5% dari kita untuk anak-anak yang dari Al-Ain, entah yang setahun itu dikemanakan. Kalau belum dikemana-mana ini, ya sekarang dialirkan semua dari 0,5%, 2,5% dari yang kita miliki. Kalau ulama mengatakan wa min razaqnahum itu razaqnahum rizki, yaitu sesuatu yang telah datang kepada tenggorokan. Sehari makan berapa? 3 kali. 1 kali makan berapa? Kalau dalam rumah tangga kita suka memberikan nafkah sehari berapa? Di 2,5 kan berapa? Di 2,5 kan berapa? Kali setahun berapa? Sekarang dibawa ke sini. Oh, Ustaz katanya sudah kami bagi-bagikan kemana-mana. Alhamdulillah. Fakir miskin bukan hanya di tapi tetangga kita yang paling pokok, keluarga kita yang paling pokok, orang yang terdekat kita yang paling pokok. Tapi juga jangan lupa ke alhamdulillah tahun ini juga datang ke Al-Ain. Sudah bawa untuk kami semua. Ya, untuk kamu semua. Alhamdulillah. Kami ucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada Ketua Umum Bapak Sanan, ya, Bapak Ketua Umum GGC, GGC Gilar Community, GGC. Siapa ketua umumnya? Suaranya Bapak sana tenang, nanti selalu didoakan oleh anak-anak kami di sini setiap pada salat, dan juga kepada kita semua sebagai anggota komunitinya semuanya, mudah-mudahan diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalan sebagai sambutan bahwa kami alhamdulillah di sini sudah 6 tahun, dan kemarin sudah ada yang lulus SMK perkantoran, dan kami support terus, dorong terus, setahun bekerja, setahun bekerja diharapkan masuk perguruan tinggi, dan sekarang sudah kerja di stasiun PJAK. Kalau nemu anak yang ganteng tinggi itu anak Al-Ain. Ya, alhamdulillah ya. Tahun kemarin lulus langsung kerja, dan tahun besok insya Allah kuliah. Itu artinya memberi makna kepada kita apa yang telah kita usahakan dan korbankan menjadi pensiunan nanti di akhirat yang tadi disebutkan, yaitu masuknya surga terlebih dahulu, yaitu ulama, ya, ulama yang tidak sanggup maka diserahkan kepada orang yang berharta dermawan, maka dipanggillah hartawan dan dermawan masuk surga. Dan tidak sanggup pula kalau fakir miskin ini semua tidak didahulukan masuk surga, maka dipanggillah mereka. Akhirnya 3 golongan itu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dan tenang kita akan masuk surga. Sudah ada jaminan masuk surga, terusin aja main gaple, ya, terusin aja nongkrong-nongkrong, ya, itu
hanya namanya modal dasar saja ya, tergantung nanti di dalam perjalanannya. Maka oleh karena itu kita berharap pada Allah taufik dan hidayah Allah diberikan kepada kita dan kita dapat istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Tidak harus terus melaksanakan kebaikan. Tidak harus terus melaksanakan kebaikan. Mana bisa sih semacam kita, karena kita bukan malaikat. Ya kaluan lihat yang merah. Ya kaluan lihat yang kuning, yang hijau, main senyum saja. Gitu ya. Dilihat bagaimana, enggak lihat di mana. Akhirnya melotot sambil istighfar. Yang penting sekarang terus keinginan kita ingin berbuat kebaikan dan usahakan untuk berbuat kebaikan. Usaha kita, puasa kita sekarang ini dengan hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan dua kebahagiaan dalam duka dan kebahagiaan nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami di sini ada 17 dan 17 itu sudah melebihi ya. Seharusnya kalau mau nambah maka nambah lagi asramanya, dan alhamdulillah asrama sekarang di sana, asrama kita juga asrama 2 yaitu di Jalan Raya Pondok Raja, dan insya Allah tahun besok ada lagi, tahun besok ada lagi, tahun besok ada lagi, tahun besok ada lagi, karena kita adalah lahan ibadah itu semua. Mudah-mudahan semuanya para anggota dan yang kami enggak sebut satu persatunya, tapi enggak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Alhamdulillah bapak-bapak sudah dapat silaturahmi kepada kami semua. Jamnya udah ini ya. Sekian ya kita. Oh, sampai buka puasa materinya habis. Materinya habis ini. Sampai buka puasa katanya, tapi sudah disediakan. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah berapa menit lagi dibagikan saja ya, dan supaya tertib beribadah. Iya, berarti nanti di yang ini aja. Sudah sempat sudah batal wudu ya, itu tolong satu berwudu, satu berwudu ya, berwudu. Pada akhirnya kita tidak terlambat melaksanakan sholat maghrib ya. Kurang-kurangnya kita ada usaha lah gitu ya untuk menepati waktunya, begitu, bahwa amalan yang paling baik adalah as-salatu di awali waktu, sholat pada awal waktunya. Fawailul musallin, kata kita puasa alhamdulillah, sholat alhamdulillah, baca Quran alhamdulillah. Ternyata kata Allah fawailul musallin, di antaranya kita buka berpuasa berkelanjutan, mau isya baru sholat maghrib, katanya buka puasa, katanya puasa. Mampu apa puasa? Tadi sudah dipaparkan oleh ustazah cilik kita, menahan ya, menahan itu jangan itu menahan kan ya, menahan jangan itu menahan jangan begitu, itu menahan. Jadi yang awas itu jangan dilakukan
Jangan-jangan tamin ini berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, di antaranya itu berkelanjutan buka akhirnya yaitu sholat maghrib yang wajib ditinggalkan atau lambat waktunya. Fawailun lil musallin, neraka wel bagi orang-orang yang enggak yang sholat. Kata kita yang sholat aja masuk neraka wel. Oh, saya sholat masuk neraka wel, tidak sholat aja. Salah. Yang sholat aja masuk neraka wel, apalagi yang enggak sholat. Itu namanya kalau dalam balaghah apa itu? Tasrih muballaghah, tasrih tabligh, ya. Tasrih tabligh, apalagi ya, apalagi pada akhirnya yaitu apapun yang kita tak bisa dan telah kita usahakan itu adalah amal kita yang akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita misal sering banyak alasan, kan Allah tidak memaksakan untuk beribadah. Ibadah itu tergantung kepada kekuatannya, ya. Allah mengampuni banyak alasan. Akhirnya di jalanan ada tuh layar, banyak layar enggak di jalanan sekarang? Layar itu yang karena adanya dipasang di warung-warung layar itu ya, bukan di lapangan ya. Sekarang di warung-warung ya. Nggak ada teman, nggak ada Purnomo nih, nggak ada Pak Ketua Umum nih, nggak ada temen masuk ke warung. Gitu ya, kamu berasa ditanya sama temennya udah keluar, kamu berasa malah ngeludah, kena kecil aja. Apa meludah? Soalnya kalau orang yang puasa itu suka meludah. Kan kalau anak kecil kalau ditanya begitu ya, nggak bilang dia puasa, enggak. Tapi begitu ditanya, puasa nggak kamu? Meludah dia, artinya artinya puasa. Gitu ya. Tahu-taunya yang nggak ketahuan. Tahu di sini belantung. Tahuan juga nggak puasa. Sedotannya udah? Sedotannya udah? Maaf atas segala kekurangannya maupun permintaan sampai buka puasa, dan insyaallah sekarang sedikit lagi ya akan berbuka puasa. Tapi pesan 10 akhir Ramadan ya, 10 akhir Ramadan tanggal 21, 23, 25, 27 dan akhir Ramadan dalam takbir, yaitu saat-saatnya turun Lailatul Qadar. Maka di hari-hari itu kalau yang sempatkan ada di masjid semalaman ya. Kalaupun nggak ada di masjid tapi hatinya ada di masjid, artinya iktikaf. Kalau yang di masjid apa? Nyanyi. Kalau yang di masjid apa? Ngobrol. Bukan kan? Di luar kita seperti ada yang di masjid yang iktikaf hati kita, walaupun di kendaraan, di kantor, di mana saja. Kalau nggak ada sempat dengan alasan demi alasan, tetap kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau dikehendaki Allah, Lailatul Qadar turun kepada kita. Dan untuk lebih memperkuat lagi, pada malam-malam itu sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat pada malamnya. Seperti biasa, sholat biasa, kerjaan ini dan itunya. Cuma ada satu, setelah setiap rakaat setelah Fatihah baca suratul Ikhlas 7
7 kali. Insya Allah hafal semua. Dan setelah salam baca istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim. 7 kali. Dan setelah itu doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul ya karim. 7 kali baca walaupun tidak di masjid. Sekian ya dari kami, dari saya sendiri, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah amal ibadah kepadanya, dan Allah juga akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda serta berkah. Dan jangan sungkan-sungkan kalau mau datang ke sini, datang saja, kami akan senang hati menerimanya. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.